Ya, terima kasih Pak Edison. Pak Runsa Rinaldi, selamat datang. Pak Iwan NR, selamat datang. Pak Sarjono sudah masuk dari UBK. Tim Pak Sarjono, selamat datang, Bos. Pak Ruhiat Hendayana, selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak Edison. Pak Tri Sugiarto, selamat datang. Ibu Anjar, selamat datang. Pak Yusak, selamat datang. Pak Manahara Siahan, Ketua Taki. Bos, Pak Sintua, selamat datang. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon perhatian untuk menjaga ketertiban acara. Kami mohon kepada Bapak, Ibu, dan seluruh peserta tamu undangan untuk dapat menonaktifkan telepon genggam atau mengubah ke silent mode, atau menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Terima kasih. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kalau pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nafas kehidupan dan menikmati kebersamaan di acara webinar yang digagas oleh Tim 9 Universitas. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kanjeng Pangeran Tarnama Sinambela Kusumo Negoro selaku pembina Yayasan Budi Murni Jakarta. Yang kami hormati Ketua Yayasan Budi Murni Jakarta Bapak Budi P. Sinambela beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sukrisno Agus SE AKMM CPA-CA selaku Rektor Universitas Emputan Tular. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Bambang Rismadi MSI AKCA selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Emputan Tular. Ada. Tapi kan nggak bisa juga. Pakai lagi. Suaranya.
Nah, suaranya nggak keluar. Ya Pak Andri, suaranya nggak keluar Pak. Andri, mohon Pak, itu diperhatikan mood and mood. Itu suaranya hostnya hilang itu. Ya, tidak terdengar sama sekali. Halo? Itu hostnya suaranya hilang. Serepina. Mungkin ada gangguan, Pak. Mungkin ada gangguan. Bapak ngomong. Mohon perhatian untuk menjaga ketertiban acara. Kami mohon kepada Bapak, Ibu, dan seluruh peserta tamu undangan untuk dapat menonaktifkan telepon genggam atau mengubah ke silent mode atau menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Terima kasih. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempuak. Sarang sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kalau pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nafas kehidupan dan menikmati kebersamaan di acara webinar yang digagasi oleh Tim 9 Universitas. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kanjeng Pangeran Tarnama Sinambela Kusumonegoro selaku pembina Yayasan Budi Murni Jakarta. Yang kami hormati Ketua Yayasan Budi Murni Jakarta, Bapak Budi P. Sinambela beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sukrisno Agus SE, AKMM CPA-CA, selaku Rektor Universitas Emputan Tular. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Bambang Rismadi, MSI AKCA, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Emputan Tular. Yang kami hormati Bapak Insinyur Kimron Manik, MSc, selaku Keynote Speaker, Direktur Keberlanjutan Konstruksi Ditjen Kementerian PUPR. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Profesor Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak, STMT Demin. Yang kami hormati Bapak Insinyur Hotma Prawoto Sulistiyadi, MT IPMD. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Trihono Kadri, MS. Yang kami hormati Bapak Dr. Kandidat Dr. Andes Insinyur Edison Hamanurung, MM, MT, MH, IICD, CST, selaku Ketua Pelaksana dan Moderator pada webinar kita siang ini. Yang kami hormati keluarga besar dari Tim 9 Universitas yang sudah bergabung bersama kita, Bapak Ibu dosen beserta mahasiswa dari Universitas Emputan Tular, Magister Teknik Sipil Universitas Trisakti, Universitas Pelita Harapan, Universitas Halu Oleo Kendari, Universitas Mercu Buana, Unika Medan, Universitas Pancasila, Universitas Tama Jagakarsa, dan Universitas Bung Karno. Yang kami hormati seluruh keluarga besar para sponsor yang turut menyukseskan acara webinar series pertama kita siang ini dari Kementerian PUPR, LPJK Provinsi DKI Jakarta, Yakonus, Aptakindo, Putra Bajadeli, Aksdai, Aktali, Askoni, Ataki, Gapeknas, Gapeksi, Gesit, Hejo, HGI, Intakindo, PASPI, PT Energi Karya Abadi, Yuda Tama Konsultan, Fanindo, Anmar, Aki, dan Akmi. Dan tentu tak terlupakan seluruh peserta tamu undangan yang sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini.
Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar series pertama Tim 9 Universitas dengan mengangkat sebuah tema dinamika konstruksi dalam respon pandemi COVID-19, ketangguhan manajemen proyek dan solidaritas jasa konstruksi, Sabtu 20 Juni 2020. Saya Serepina selaku host akan memandu acara siang hari ini. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kami menada, mohon berkat yang Maha Esa. Untuk ini kami mengundang Bapak Insinyur Ahmad Dovir MTIPN, kiranya berkenan memimpin doa kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di seluruh tanah air Indonesia yang kita cintai ini. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa nanti akan sampaikan secara beragama Islam, bagi yang beragama lain silahkan menyesuaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan serta hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala, sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridhonya pada hari ini kita dapat menengkarkan webinar dalam rangka mencerdaskan kedua bangsa ini. Ya Allah, jadikanlah seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan dan lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu dalam webinar kali ini. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu untuk mengambil sikap hormat. Kepada host Pak Andri silakan.
Tiba saatnya kita masuk ke sambutan. Diawali sambutan oleh Ketua Pelaksana yang terhormat Bapak Dr. Kandidat Dr. Andes Insinyur Edison H. Manurung, MMMT, MHICD, CST. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih ke Ibu host, Ibu Serefina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Rektor Universitas Pembuatan Tular yang kami hormati, juga para tim penggagas tim 9 universitas yang saya hormati, para narasumber yang saya hormati, dan segenap yang berperan dalam kegiatan ini, khususnya sponsor yang telah memberikan hati, pikiran, dan dananya, serta para audiens yang datang dari penjuru di Indonesia yang saya cintai. Sedikit saya sampaikan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan webinar seri yang pertama, di mana digagasi oleh 9 universitas dan tentu diarahkan dari Kementerian PUPR, LPJK, Yayasan Nusantara Konstruksi, dan disponsori utama oleh Aptakindo. Kegiatan ini kami lakukan dengan adanya kesatuan hati dari 9 universitas. Anthony Robbins, ahli inspirasi dan motivasi, mengatakan bahwa rahasia sukses adalah belajar bagaimana menggunakan rasa sakit hati dan kesenangan daripada rasa sakit hati dan kesenangan yang menggunakan hati. Jika kita melakukan itu, kita tentu akan mengendalikan hidup kita. Jika kita tidak melakukan itu, hidup kita akan dikendalikan oleh situasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang datang dari seluruh penjuru dan berbagai profesi, saya selaku Ketua Pelaksana menyampaikan rasa syukur dan hormat yang setulus-tulusnya. Yang menjadi laporan saya dalam pelaksanaan webinar seri yang pertama ini, bahwa peserta yang sampai ke tangan kami yaitu ada 278 orang. 278 orang yang datang dari berbagai perusahaan seperti PT Adikarya, selamat datang, PT Bahas Rekasatya, PT ICOM, dan juga ada dari BPP JN BPP JN 13 Makassar, Ditjen Bina Marga, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Prabu Tri Arum, Amarta Karya, PT Grahamas, PT Cahaya Pondok Mas, dan juga dari universitas swasta dan negeri, seperti ada saya lihat dari Universitas Indonesia, selamat datang, dari UNSUD, dari UISU Medan, kemudian dari STT Dumai, itu yang bisa kami laporkan, dan juga kepada sponsor. Harapan kami, webinar ini akan berlangsung berseri, di mana kami sudah membuat suatu program kerja jangka pendek, di mana nanti berakhir di 2021 Februari. Untuk itu, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon dukungannya. Sebelum laporan ini saya sampaikan, izinkan saya mengucapkan yang setulus-tulusnya kepada para narasumber,
yaitu Bapak Insinyur Imron Manik dari Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Hotma Prawoto Sulistyadi dari UGM, Bapak Profesor Dr. Mandian Ronald Simajuntak dari UPH, dan juga Bapak Dr. Insinyur Trihono Kadri selaku Ketua LPJK, dan juga dari Trisakti. Untuk itu, saya sudahi sambutan dengan mengucapkan sebuah pantun. Soto babat, sate rusa, hari senja merah merona. Alangkah hebat tim 9, tetap berkreasi walau sedang corona. Selamat berseminar online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sate rusa. Terima kasih kepada Bapak Edison Manurung atas sambutannya. Selanjutnya, perwakilan dari tim 9 universitas diwakili dari Universitas Halu Oleo Kendari. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Arman Fasli MT. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu host, Ibu Serafina atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pembina Universitas Emputan Tular, yang terhormat Ketua Yayasan Universitas Emputan Tular, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Emputan Tular, Bapak Profesor Dr. Sukrisno Agus, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Emputan Tular, yang kami hormati seluruh narasumber yang telah hadir bersama kita semua. Alhamdulillah semuanya berkesempatan untuk bisa berbagi bersama kita di webinar ini. Yang kami hormati Bapak Ketua LPPM Universitas Emputan Tular, dalam hal ini Pak Edison. Banyak sekali tugasnya ini Pak Edison sebagai Ketua Pelaksana, kemudian jadi moderator. Wah, ini merangkap ini Pak Edison. Yang kami hormati seluruh partisipan yang telah hadir di room Zoom webinar ini, terima kasih telah bergabung bersama kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpantun karena saya tidak pandai berpantun, tetapi saya sampaikan pepatah bahwa kalau kita tidak kenal maka kita tidak sayang, kalau kita tidak sayang maka tidak cinta. Selanjutnya terserah Bapak Ibu sekalian. Baik, tim 9 akan saya perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Tim 9 ini adalah terdiri dari 9 orang yang berasal dari 9 universitas. Mohon izin saya memperkenalkan satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah Dr. Kandidat Dr. Andes Insinyur Edison H. Manurung, MM, MT, MH, IICD, CST. Ternyata Pak Edison ini bukan cuma tugasnya yang banyak, gelarnya juga banyak Bapak Ibu. Yang kedua, Dr. Insinyur Trihono Kadri, MS, dari Universitas Trisakti. Yang ketiga, Profesor Dr. Manlian RA Simanjuntak, STMT, Demin, dari Universitas Pelita Harapan. Yang keempat, Dr. Insinyur Muji Indarwanto, MMMT dari Universitas Mercu Buana. Yang kelima, Insinyur Charles Sitindaun, MT dari Unika Medan. Yang keenam, Insinyur Ahmad Dovir, MT dari Universitas Pancasila. Yang ketujuh, Dr. Piorana Tuanaibaho, STMT dari Universitas Tamajagakarsa. Yang kedelapan, Insinyur Sarjono Puro, MT dari Universitas Bung Karno. Dan anggota yang ke-9, saya sendiri, Arman Fasli, STMT, dari Universitas Halu Oleo. Bapak Ibu sekalian, tim 9 ini menggagas dan sekaligus melaksanakan berbagai kegiatan melalui media virtual online.
dan tentu saja akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pihak akademisi, kemudian pihak praktisi, dan pihak pemerintah. Dan alhamdulillah bahwa kegiatan webinar ini menjadi kegiatan webinar pertama dan sekaligus perkenalan dari tim 9 kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kegiatan dari tim 9 ini akan berlanjut ke depan dan secara bergilir setiap anggota dari tim 9 ini akan menjadi panitia pelaksana atau panitia penyelenggara dengan berbagai tema yang disepakati oleh seluruh tim. Sehingga Bapak Ibu sekalian insya Allah akan bisa mengenal lebih jauh siapa saja dan bagaimana anggota tim 9 ini. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili tim 9 mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan berjalan baik dan sukses sampai akhir acara. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang berkenan berbagi untuk kita semua, dan tentu saja kepada seluruh partisipan yang hadir, dan terkhusus juga kepada seluruh mitra yang mendukung kegiatan ini. Semoga tidak bosan-bosan untuk selalu mendukung di setiap seri acara yang dilakukan oleh tim 9 ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti webinar. Semoga menjadi nilai tambah untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arman Fasli atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka webinar kita pada siang hari ini yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sukrisno Agus SE, AKMM CPACA, selaku Rektor Universitas Emputan Tular. Waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Bapak Rektor Universitas Emputan Tular. Mute. Mute-nya, mic-nya di ini. Mic-nya belum dibuka, Pak Rektor. Pak Rektor, mute. Yang di bawah, Pak Rektor. Bawah kiri, Pak Rektor. Di bawah kiri yang warnanya. Bawah kiri ada tulisan mute. Dibuka aja Pak, semua. Mohon maaf, kita tunggu sebentar. Ya, sudah kedengar. Halo? Ya, silakan. Sudah kedengaran? Ya, sudah Pak. Sudah ya, Pak. Oke, maaf, saya ulangi. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Budi Murni, yang terhormat Ketua Yayasan Budi Murni, yang terhormat keynote speaker, dalam hal ini Bapak Insinyur Kim Ron Manik MSI dari Kementerian PUPR Republik Indonesia. Yang terhormat para pembicara, Profesor Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak, STMT Demin dari Universitas Pelita Harapan. Yang terhormat Insinyur Hotma Prawoto Sulistiadi MT, IPMD dari Universitas Gajah Mada. Yang terhormat Dr. Insinyur Trihono Kadri MS dari Universitas Trisakti. Yang saya hormati juga Bapak Moderator, Dr. Kandidat Dr. Andes Insinyur Edison H. Manurung MM, MT, MH. Yang saya hormati semua peserta seminar webinar series 01, termasuk para sponsor, para dosen, para mahasiswa,
yang mengikuti seminar ini dari seluruh Indonesia. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas izinnya lah pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara seminar webinar series 01 dengan tema dinamika konstruksi dalam merespon pandemi COVID-19, ketangguhan manajemen proyek dan solidaritas jasa konstruksi. Para hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya menyampaikan dua patah kata sebagai pengantar dalam seminar seri 1 ini. Merespon pandemi COVID-19, ketangguhan manajemen proyek, dan solidaritas jasa konstruksi, ada 3 terminologi penting yang diusung dalam seminar kali ini, yaitu dinamika, ketangguhan, dan solidaritas. Seperti sudah disebutkan oleh beberapa pembicara sebelumnya, seminar ini digagas, diprakarsai oleh Kepala LPPM Universitas Emputan Tular bersama dengan beberapa perguruan tinggi lain, yaitu ada 9 perguruan tinggi dari UPH, Usakti, UBK, Mercu Buana, Unika Medan, Universitas Tama Jagakarsa, Universitas Halu Olio, dan juga mendapat respons yang baik dari pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR, juga dari dunia usaha dan dunia industri, serta asosiasi bidang konstruksi. Sekaligus pendukung seminar ini antara lain tadi sudah disebutkan oleh Pak Edison. Harapan kami, seminar ini dapat menghasilkan dukungan terhadap kebijakan yang telah dihasilkan maupun kebijakan yang diperlukan untuk menjawab masa mendatang oleh pemerintah selaku regulator. Harapan kedua, diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat pengguna, serta yang ketiga, bermanfaat bagi para pelaku bidang konstruksi. Para hadirin yang berbahagia, guna mencapai tujuan tersebut, tim 9 yang terdiri dari 9 perguruan tinggi swasta maupun negeri telah berupaya secara aktif, secara berkolaborasi, memberikan sumbangsaran pemikiran dalam acara seminar webinar seri 1 ini. Dengan adanya kegiatan seminar webinar seri 1 ini, kami berharap ke depannya akan disusul oleh seminar webinar seri kedua, dan mungkin dengan seri ketiga dan seterusnya, secara berkelanjutan dan kontinu di masa yang akan datang. Ini dapat menjadi upaya aktif perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk mendukung bidang konstruksi Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Semoga dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi para pemangku kebijakan bidang konstruksi di Indonesia. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih, dan dengan berkat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, kami nyatakan seminar webinar seri 1 dengan topik dinamika konstruksi dalam merespon pandemi COVID-19, ketangguhan manajemen proyek, dan solidaritas jasa konstruksi dinyatakan dibuka dengan resmi. Semoga lancar dan sukses. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Sukrisno Agus selaku Rektor Universitas Emputan Tular. Baik, sebelum saya serahkan ke moderator, kita saksikan
video tayangan berikut ini. Silakan host. Ya, suaranya hilang. Jalan-jalan ke Jakarta, berkunjunglah ke kota tua. Berhitung 1, 2, 3, pemaparan segera kita buka. Ya, tiba saatnya saya memberi alih kepada moderator kita. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Kandidat Dr. Andus Insinyur Edison Hamanurung, MM, MT, MH, IICD, CST. Beliau adalah Kepala LPPM Universitas Emputan Tular dan beliau berhome base di Fakultas Teknik di Prodi Teknik Sipil Universitas Emputan Tular. Dan yang menarik, beliau masih menjabat sebagai asesor nasional. Langsung saja kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Edison Manurung untuk memandu acara dan akan mengupas secara tajam. Kami persilakan kepada Bapak Edison. Terima kasih Ibu host, Ibu Serepina, Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta. Tiba waktunya kita akan masuk ke keynote speaker, yaitu Bapak Insinyur Kimron Manik, MSc. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dari Universitas Sumatera Utara. Dilanjut dari S2-nya dari Delft, Netherlands University. Sehari-hari beliau di Kementerian PUPR dan beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Keberlanjutan Konstruksi Ditjen Bina Marga PUPR. Beliau akan memaparkan tatanan new normal pasca pandemi COVID-19 dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Sekarang jam atau waktu menunjukkan jam 13.46. Dengan hormat kami memberikan waktu 10 sampai 15 menit ke Bapak Kimron
Kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Bisa dengar, Pak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Shalom. Om Halo. Swastiastu. Namo Buddhaya. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Sukrisno, Agus, dengan Pak Bambang, demikian juga dengan teman-teman dari tim 9, kemudian Bapak Ibu Fitcon kita siang hari ini yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak tim 9 dan Universitas Emputan Tular atas kesempatannya bagi kami untuk bisa memberikan keynote speech pada acara ini. Bapak Ibu sekalian, acara ini kami harapkan sebagai sarana komunikasi kita di dalam kami sebagai pembuat kebijakan bisa merespon masalah-masalah di dalam masyarakat. Memaparkan, lanjut. Bapak Ibu sekalian, agenda RPJM 4 itu sudah dirumuskan oleh pemerintah Pak Jokowi, di mana di dalam RPJM kemudian pengembangan wilayah dan pengembangan SDM, kemudian revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dan yang untuk kami ekonomi dan pelayanan dasar. Adapun Pak Andri bisa dilanjut. Ke slide 3. Lanjut ke program pembangunan infrastruktur. Bapak Ibu sekalian, sebelum pandemi ini kami sudah menyusun rencana 5 tahun ke depan apa yang akan dilakukan Kementerian PUPR. Bisa kita lihat di bahan paparan slide nomor 5, di mana dikatakan di sana bahwa ada 4 bidang yang harus kami lakukan, yaitu sumber daya air, konektivitas, permukiman, dan perumahan. Dan besaran-besaran dari pembangunan ini dan jenisnya bisa kita lihat di tayang slide nomor 5. Kemudian Bapak Ibu, di dalam perjalanan tahun 2020 ini, kita ketemu suatu yang katakanlah cukup kritis, yaitu kita mendapat dampak pandemi COVID-19. Kementerian PUPR tentu juga merasakan suatu tugas berat sendiri, termasuk kementerian yang terkoreksi kegiatannya akibat pandemi COVID-19 ini. Sehingga kami melakukan pemotongan anggaran. Waktu refocusing kami dari ada 24 triliun. Kemudian dari 24 itu berkembang lagi untuk mengantisipasi pandemi COVID ini. Totalnya kira-kira 40 triliun dana anggaran PUPR di tahun 2020 untuk pandemi COVID-19 antisipasi. Kemudian terjadi keterlambatan penyelesaian proyek karena memang kita sempat ada pemberhentian kerjaan sementara, apalagi untuk proyek-proyek kami yang berada di zona merah. Kemudian kendala mobilisasi dan ketersediaan tenaga kerja. Jadi karena adanya PSBB dan sebagainya, sehingga pekerja-pekerja juga mobilitasnya sangat sulit sekali untuk bisa dihadirkan di lapangan. Kemudian peningkatan biaya pelaksanaan, karena di dalam pelaksanaan proyek kita harus sudah memperhatikan protokol kesehatan seperti physical distancing, artinya pekerja juga nggak bisa lagi sebanyak yang seperti normalnya, harus dijaga jaraknya. Dan ini tentu memberatkan
di sisi anggaran karena ada peningkatan biaya pelaksanaan. Kemudian potensi sengketa konstruksi itu juga kami harus antisipasi karena adanya perubahan-perubahan akibat pandemi. Kemudian di dalam saat ini adalah bagaimana kami bisa tetap menyelenggarakan jasa konstruksi di kondisi pandemi COVID-19 ini. Lanjut, yang berikutnya. Kami sudah mengeluarkan suatu Inmen PUPR nomor 2 sebagai antisipasi Presiden nomor 4 tahun 2020, di mana kami harus tetap melakukan kegiatan infrastruktur di kondisi pandemi COVID-19 ini. Sehingga kegiatan kami tetap diselenggarakan, tapi harus aman, efektif, dan efisien. Dan dalam waktu dekat, kami akan segera mengeluarkan rancangan SE Menteri PUPR tentang pelaksanaan tatanan hidup normal baru atau dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. SE itu sudah keluar, itu nanti bisa membantu para pihak yang lagi bekerja atau akan bekerja di jasa konstruksi. Lanjut. Relokasi program dan anggaran tahun 2020 Kementerian PUPR. Pertama itu adalah betul-betul kami mengadakan penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket-paket meeting. Jadi pandemi ini juga membuat pembelajaran bagi kita bahwa dengan adanya COVID ini kita dioptimalkan rapat-rapat melalui penggunaan jarak jauh, dikasih komputer yang bisa membuat rapat melalui Zoom misalnya atau yang lainnya. Kemudian penundaan paket-paket kontraktual yang belum dilemi akan lihat lagi satu persatu. Kemudian rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket multi-years kontrak agar pelaksanaan dapat dipanjang. Kemudian mengubah paket multi-years kontrak termasuk paket kontraktual di bawah 100 miliar. Kemudian yang terakhir, optimalisasi kegiatan non-fisik yang bisa ditunda dan dihemat. Jadi Bapak Ibu sekalian, Kementerian PUPR benar-benar mengoptimalkan dana yang tersedia untuk bisa tetap melaksanakan pembangunan infrastruktur. Lanjut, PR, kami tetap melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan, terutama untuk mendukung logistik ke daerah-daerah terluar. Kemudian kami juga ikut membangun fasilitas penanganan COVID-19 seperti membangun rumah sakit Akademi UGM, kemudian kemarin kita buat di penanganan COVID di Pulau Galang, kemudian membangun mengoperasikan Wisma Atlet untuk rumah sakit darurat COVID-19. Jadi beberapa kegiatan COVID-19 ini. Kemudian lanjut di refocusing program Kementerian PUPR, lanjut tayangannya. Kami juga wisata. Mungkin teman-teman dari dunia perguruan tinggi bisa melihat betapa banyak sekarang proyek-proyek di kampus yang mangkrak kita bantu untuk memperlancar menyelesaikannya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya, yang ada kaitannya nanti dengan ekonomi perdesaan adalah program padat karya tunai. Jadi kami membuat program-program kegiatan yang tadinya dikerjakan dengan alat, itu kami upayakan bisa dikerjakan manual dengan tenaga orang-orang masyarakat setempat. Sehingga nanti ada penghasilan didapat masyarakat dan itu bisa membantu daya beli masyarakat. Kemudian untuk pembangunan bendungan jaring irigasi juga demikian. Kalau ada kerjaan-kerjaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Lanjut Pak, tidak sesuai. Oke. Yang menjelaskan tentang instruksi Menteri kami yang nomor 2, itu adalah pertama kami membuat Satgas, kemudian menyediakan fasilitas pencegahan COVID-19, mengedukasi semua orang untuk menjaga diri dari COVID-19, kemudian kami sudah protokol setiap hari mengukur suhu semua orang, pagi, siang, sore, kemudian membuat kerjasama dengan
rumah sakit atau puskesmas, kemudian pengerjaan jika terindikasi ada tenaga kerja yang terpapar COVID-19, kemudian melakukan tindakan isolasi dan penyemprotan disinfektan sarana dan prasarana kantor dan lapangan. Jadi Bapak Ibu cepat tanggap terhadap kondisi saat ini. Nah, itu juga Pak, bisa 5 dilihat. menit lagi, Pak. Oke, Instruksi itu bisa 5 dilihat menit lagi. di proyek di Papua. Kami sudah mencobakan protokol kesehatan di proyek konstruksi. Kemudian Bapak Ibu, mengenai rancangan pedoman pelaksanaan itu, kami sudah buat semacam outline-nya, ada di slide kita. Nanti di situ kita lihat bagaimana protokol untuk pemilihan penyedia jasa, untuk lelang-lelang, protokol untuk pelaksanaan pekerjaan, dan bagaimana penyelesaian kontrak akibat COVID-19 ini. Kemudian tren adaptasi atau survival terhadap kondisi ini kemudian penanggulangan teknologi dalam adaptasi dan dokumentasi. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir itu mengenai dinamika sektor konstruksi pasca COVID-19, kami melihat bahwa inilah tahun pemulihan ekonomi akan banyak terkait kegiatan bidang konstruksi, utamanya kegiatan yang tertunda. Jadi akan banyak kegiatan-kegiatan ke depan untuk selain membangun yang sudah diprogramkan, juga melakukan yang tertunda. Kemudian pemanfaatan material dan peralatan ini akan meningkat. Ini pesan kita ke depan bahwa kita akan mengembangkan penggunaan produk dalam negeri. Nah, ini kita betul-betul dipacu sekarang teman-teman dari industri yang terkait dengan konstruksi untuk bisa mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan. Kami merasakan bahwa dengan kejadian ini terjadi seleksi alamiah di mana persaingan dunia usaha akan semakin dewasa dan profesional. Jadi Pak Ibu, ini bahwa Kementerian VU concern sekali terhadap masalah-masalah KKN saat ini. Pak, slide-nya nomor 23, Pak. Slide-nya nomor 23. Jadi Bapak Ibu, kami berharap Halo, bisa didengar Pak? Bisa, Edison? Pak. Bisa, Pak, bisa. Bisa, lanjut. Jadi Bapak Ibu, yang penting pesan kami teman-teman, terutama yang dari dunia usaha, bahwa kami ke depan betul-betul akan mengandalkan kemampuan profesional dan penguasaan-penguasaan teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan di Kementerian PUPR atau konstruksi secara umum. Jadi ini juga kesempatan bagi teman-teman adik-adik mahasiswa untuk membenahi diri dari saat sekarang, bagaimana mengantisipasi akan kebutuhan tenaga kerja konstruksi, tenaga ahli yang memang sudah bisa mengantisipasi teknologi ke depan. Kemudian pemanfaatan teknologi akan semakin berkembang. Saya kira demikian Pak Edison, nanti di diskusi atau apa kita perdalam lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kimron Malik. Dengan begitu lugas, saya hanya khawatir, tapi saya yakin benar Pak Kimron tidak akan merasa dikejar oleh waktu, karena Edison memang identik dengan moderator. Mohon maaf ya Pak. Siap Pak. Siap. Karena memang kita akan menunjukkan suatu kekhususan dari tim 9 universitas. Siap. Nah, baik Bapak Ibu para audiens yang kami hormati. Dari link pertanyaan sudah ada beberapa yang masuk, dan khusus memang yang masuk ke pertanyaan untuk keynote speaker kita, yaitu Bapak Kimron Malik, itu ada 3 orang. Yaitu dari Nobalaji Gule UPH, Muhammad Sumedi UPH, dan Mokhtar Panjaitan dari Universitas Emputan Tular. Nah, coba dicek panitia, adakah hadir Bapak Mokhtar Panjaitan?
Hadir Pak, hadir. Hadir. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya akan bacakan pertanyaan Bapak. Baik Pak. Bentar. Mokhtar Panjaitan ini hula-hula saya ini. Mana ini? Bentar Pak. Pertanyaannya Pak Kimron dari Pak Mokhtar Panjaitan Universitas Imputan Tular. Untuk Bapak Insinyur Kimron Mani MSc. Akibat pandemi Corona ini, ada keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi sesuai jadwal pada kontrak konstruksi yang mengakibatkan sengketa. Apakah pandemi COVID-19 ini dapat dianggap sebagai force majeure sehingga kontraktor penerima jasa tidak bisa dituntut oleh pengguna jasa akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Edison. Terima kasih kepada Pak Mokhtar Panjaitan, hula-hula saya juga. Mengenai ini Pak, ini juga banyak ditanyakan oleh teman-teman terkait dengan force majeure yang di pandemi COVID-19. Jadi kita menyikapinya gini Pak, kami mencoba menggunakan saluran yang ada itu kontrak antara dua pihak. Jadi kita adakan semacam komunikasi antara dua pihak untuk menjelaskan posisi masing-masing. Dihindari memang terjadinya pemutusan kontrak akibat dari pandemi ini. Jadi seluruh pekerjaan harus tetap jalan, tapi bagaimana nanti supaya para pihak tidak merasa perlu saya kasih waktu ya, hula-hula tulang. Nanti kita bicara di kedai kopi aja Pak Tulang. Karena memang waktu kita sangat sempit. Nah, untuk itu, untuk Nobalaji Gule dan Muhammad Sumedi, kita akan apresiasi pertanyaan Bapak, karena memang konsep kita di tim 9, semua pertanyaan akan kita jawab dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Dan juga bagi Bapak Ibu para audiens yang hands raise, kami sangat menghormati dan menghargai apresiasi dan antusiasme. Namun dalam hal ini kembali kami selaku pelaksana mohon dimaklumi karena waktu keterbatasan. Untuk itu dari paparan Bapak Kimron ada beberapa tadi seperti kebijakan prioritas di mana pada sektor sumber daya air, baru konektivitas, pemukiman, dan perumahan. Dan juga saya agak sedikit nanti mungkin di kedai kopi atau di kantor juga kita bicarakan Pak Kimron, justru saya mau mencoba mengembangkan peran robotik. Kalau Bapak tadi ada program padat karya tunai. Nah, hal ini masalah yang kita bicarakan, ada 3 memang yang menarik dalam materi itu